Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di lahan limbah pohon jagung. Ini limbah. Limbah ini cocok untuk pakan daripada dibuang mubazir kan. Kita kita ngambil limbah ini tujuannya agar menghemat pakan, menghemat biaya pakan. Dengan limbah ini bisa disilase, bisa buat pakan. Setelah ini akan kami kami buatkan tutorial membuat pakan dari limbah pohon jagung. Limbah pohon jagung maksudnya, kenapa kok saya mengatakan limbah? Karena ini pohon jagung ini sudah nggak ada isinya, ya kan? Sudah nggak ada isinya. Saya ngarit loh bos, ngarit loh ini. Bukannya hanya selfie, bukan hanya ngevlog aja ini, tapi ini ngarit, bener nyata ngarit. Karena kebetulan pas saat ini saya nggak bawa tripod, akhirnya pakai tangan satu, maka saya harus menggunakan tangan begini gitu kan. Seandainya saya bawa tripod, saya mungkin akan saya tunjukkan bagaimana saya cara ngarit. Oh iya, oke. Kemungkinan saya hanya dianggap ngevlog aja kan, biar nggak hanya dianggap ngevlog aja. Saat ini saya kasih tahu caranya ngarit, ngarit limbah ini. Tapi sebentar, ini masih cari pengganti tripod. Sebentar, harap bersabar cari pengganti tripod dan cara ngarit yang baik dan benar. Begini deh, supaya bisa mewakili tripod. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya ngarit pakai baju batik? Ya, pas kebetulan tadi setelah ini sholat asar, jalan-jalan ke tengah sawah, ternyata ada rezeki sih. Rezeki ada pohon jagung yang sudah diambil jagungnya, udah dipetik jagungnya. Karena saya pikir ini mubazir, maka langsung saya ngarit. Karena apa? Saya tuh kemana-mana mesti bawa ini. Ya, sebab apa? Membawa ini tujuannya kalau dapat pakan, dapat limbah seperti ini, bisa kami manfaatkan. Ini kan? Kok ngarit kok pakai batik? Enggak, bukan karena ngarit pakai batik. Ini karena kita jalan-jalan. Saya tuh jalan-jalan. Nah, makanya sampai gak bawa tripod bukan karena apa? Jalan-jalan.
pas jalan-jalan pasti bawa ini, bawa sabit ya. Setelah itu ini udah ada limbah seperti ini rezeki kami nih, rezeki para peternak ini. Nah, insya Allah nanti kelanjutannya setelah ini bawa pulang semua, lalu digiling, dihaluskan baru disilase. Silo di rumah ada beberapa silo insya Allah. Nah, di sini ini udah insya Allah udah halal, ini halal, nggak apa-apa, udah ini dimanfaatkan, nggak apa-apa. Orangnya malah senang kalau ini diambil, karena seharusnya orangnya nebang dan menumpuk limbah, dan dengan kami ambil manfaatnya, orangnya udah tidak usah nebang lagi gitu kan. Setelah ini dibajak, udah ditanami lagi. Oke, kita tunggu proses berikutnya. Saat ini proses pengimbalan dari lahan tanam menuju armada. Ya, bisa kita lanjutkan. Mungkin ini akan kembali 2 kali insya Allah, tapi harus pulang dulu. Oke. Posisi saat ini sudah berada di kandang. Ya. Posisi saat ini sudah ada di kandang di Rumah Domba Sejahtera. Barang yang mau disilase sudah ada di situ. Ini Rumah Domba Sejahtera. Dan pakan sudah di sini. Karena saya buat video sendirian, maka ini posisi terbalik. Nanti kalau sempat tak edit ya. Tak edit, kalau nggak sempat ya kita lanjut aja. Nggak apa-apa kan? Ini kanan, ini kiri, ya. Nggak apa-apa, nggak masalah kan? Ini kanan, ini kiri. Seandainya ada kesalahan nanti dalam hal apapun, bukan berarti saya pakai kiri, enggak. Seandainya saya minum atau makan pakai tangan ini tangan kanan, ya. Nah, ini pohon jagung sudah ada di sini yang siap untuk dibuat pakan. Nah, ini dombanya sudah di sini, lagi makan, lagi asik makan. Kalau nggak makan dia rame, gitu. Saat ini dombanya sudah tinggal sedikit, nggak seberapa banyak kayak kemarin harinya, tinggal sekitar ya 80-an lah. Saat ini kita mari mencoba proses berikutnya. Proses berikutnya adalah penggilingan itu pohon jagung tadi, limbah jagung tadi. Setelah digiling baru dimasukkan ke silo. Ini silonya pakai tong, silo namanya. Yang perlu disiapkan adalah ini kaleng, tong tadi, kaleng. Setelah dicoper, proses setelah chopper, setelah penghalusan, dan tidak kalah pentingnya adalah prebiotik. Prebiotik kami pakai molase, berarti pakai tetes tebu. Itu prebiotik. Jangan pakai probiotik karena ini breeding. Karena kalau breeding pakai probiotik mengganggu reproduksi, itu kan. Ini disiapkan kaleng, isi air, molase, yaitu dari tetes yang siap untuk campurannya. Campurannya yaitu tetes tebu dan air, juga dicampur dengan ini, dengan seleb
pohon jagung itu. Ya. Berikutnya adalah penyelepan. Sebelum penyelepan dimulai, maka saya harus ganti baju dulu, biar nggak kesannya kok apa peternak kok pakai batik ngono kan kesannya, iya kan. Nah, saat ini pakai baju, ganti baju untuk proses berikutnya. Jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Kebetulan pas sendirian di kandang, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang membantu. Akhirnya kita buat video sendiri. Kita buka chopper sendiri, kita proses sendiri, semuanya serba sendiri. Dan kebetulan di kandang istri ke sekolah, nggak ada, gitu kan. Akhirnya ya sendiri juga semuanya, masaknya sendiri, minum sendiri. Ya, kita mulai, bismillah. Ini sakit ketinggalan di rumah. Mohon bersabar, prosesnya agak ini harus step by step ya. Setelah itu baru sebelum ini dilembutkan, berarti harus menghidupkan mesin dulu. Berisik ya, nggak apa-apa kan, walaupun berisik. Bener nih, serius dikerjakan sendiri semua, bukan hanya membuat konten, tidak, tapi semuanya dikerap sendiri. Bismillah.
itu siapkan tongnya. Tong bisa plastik, bisa tong. Ini kalau pakai tong besi harus dikasih lapisan plastik dalamnya. Kalau tong seperti ini nggak apa-apa, tanpa lapisan plastik pun nggak apa-apa. Ya, berikutnya siapkan airnya. Ini sudah siap airnya. Bismillah, tahap awal kita masukkan gitu. Seharusnya ini pakai sepet itu loh, pakai apa namanya, pakai tangki semprotan itu biasanya. Tapi karena tangkinya sudah nggak tahu ya kemana, dipinjam orang kayaknya nggak dikembalikan, maka cara yang lebih mudah adalah begini. Setelah itu dimasukkan ini lagi ya. Karena berat saya lumayan 80 kiloan, maka saya pastikan untuk ngangkat apa namanya, untuk memadatkan, maka saya sendirilah yang harus naik. Ini sampai padat ya, sampai padat. Usahakan tongnya tidak roboh. Kalau sampai tongnya roboh berarti orangnya jatuh. Setelah itu dikasih air lagi. Airnya secukupnya agar apa ya, air ini untuk membangkitkan bakteri.
usahakan sepadat mungkin. Sepadat mungkin. Ini nanti sekali buka ya. Sekali buka adalah untuk sekali makan. Maksudnya untuk sekali makan itu bukan untuk ditahan lama lagi. Karena bakteri jeleknya akan masuk ke situ. Agar untuk menghindari bakteri yang kurang bagus, maka sekali buka biarkan untuk sehari atau 2 hari, terus habiskan, baru isi lagi. Isi lagi ya. Ini kalau ada temannya ini harus sampai padat banget, harus padat banget. Karena ini nggak ada temannya, saya sendirian, maka pokok padat lah, gitu kan. Pokok padat, pokok nggak ada rongga. Karena kalau ada rongga nanti ada udara yang masuk itu akan menimbulkan kebusukan nanti. Nah, intinya walaupun nggak sepadat yang kalau ada temannya, yang penting padat.
Bismillah. Agar lunak tidak melawan, ini terus disiram. Disiramnya hati-hati, jangan terlalu banyak airnya, nanti kalau terlalu banyak air nggak terserap oleh ini, airnya berlebihan di dalam, nanti akan meledak bulus gitu, meledak karena ini nanti mengandung uap. Bisa Anda coba di rumah, yang baik ternaknya banyak atau sedikit. Kalau ternaknya sedikit, punya seperti ini, punya 10 aja, insya Allah 1 bulan udah istirahat ngarit. Sakit. Maaf, nggak pakai backsound lagi. Sebab kalau pakai backsound nanti kena hak cipta lagi. Capek deh kena hak cipta. Sudah buatnya capek-capek. Ada backsound, biarlah backsound alami, backsound bunyinya domba aja. Backsound bunyi domba itu mungkin backsound alami, mungkin itu nggak akan kena hak cipta. Kalau kena hak cipta mungkin dombanya yang harus menuntut gitu kan, memberi somasi mungkin. Tutupnya sip. Tutupnya nggak siap, nggak siap. Santai ya, santai. Nggak apa-apa, bisa ditunggu sebentar. Bisa ditunggu ya. Tutupnya tadi belum siap ya, tutupnya ya. Tutupnya belum siap. Gimana tutup? Masya Allah, tutupnya nggak siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Tadi saya pikir udah tutupnya sudah ada, ternyata masih belum ada. Ya, ini saya masih kebingungan cari tutup ini. Kebingungan cari tutup, tutupnya masih belum ada, belum siap. Maka akhirnya dengan terpaksa saya tutup menggunakan plastik. Yang penting bisa tertutup. Plastik dikareti. Plastiknya juga perlu dikelai. Pertanyaannya seberapa lama silase itu digunakan? Ya, sesuai kebutuhan. Minimal 1 minggu sudah, minimal 1 minggu bisa dibuka. Ini 2 tahun pun kuat. Pokok nggak ada udara masuk, gitu kan? Pokok kedap udara, nggak ada udara masuk. 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun, insya Allah bisa. Manfaatnya apa pada silase itu? Manfaatnya adalah menambah protein. Ya banyak lah kalau kita lab, bisa lah kalau yang punya kesempatan nge-lab bisa di lab. Hasil dari silase dan tidak disilase. Kenapa kok pakai bahan yang kering? Karena kalau yang kering itu ternak tidak mudah mencret. 1, 2. Ukurannya kalau kering ini 10% dari berat badan. 10% dari berat badan pakan itu 1 hari. Kalau beratnya 50 kilo berarti 5 kilo per hari 1 ekor domba. Kalau beratnya, saya punya sih yang berat sampai 70 ada. Berarti 1 ekor domba itu adalah menggunakan pakan 7 kilo. 7 kilo, insya Allah ada yang 70 kilo, insya Allah masih siap. Kalau ada yang butuh 70 kilo, dan juga kalau ada yang butuh ini butuh calon pejantan tangguh dari dorper atau awasi,
yang postur tubuhnya umur 6 bulan sudah mencapai 50 kilo, segera hubungi kami. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan tidak tiap hari ngarit. Salam sukses jadi peternak. Semoga Allah memberkahi usaha kita. Ya, semoga dapat berkah dari usaha kita. Ini mungkin saat ini mungkin cukup sebegini dulu karena terhalang oleh tutup tadi. Sebenarnya tongnya masih ada, tutupnya yang nggak tahu ketelisut atau hilang kemana nggak tahu. Belum sempat nyari tadi, tak pikir sudah ada, ternyata nggak ada. Akhirnya kita tutup dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, di lain acara prosesi peternak dari Rumah Domba Sejahtera Gunung Kawi. Kalau ke Gunung Kawi bisa mampir, alamatnya bisa diklik di Google, Rumah Domba Sejahtera, insya Allah lengkap. Oke, terima kasih, semoga berkah.